Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wal 'udwana illa 'alal zalimin. Allah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Syahadatan la ilaha illallah wa la ghaiba illa Allah rabbana wa huwa radin 'anna ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim fi kulli waqtin mahin. Amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Ini adalah melanjutkan daripada bayanul ma'anil batinah allati tatimu biha hayatul shalat. Arti menerangkan makna-makna secara batin yang bisa menyempurnakan dengan keduanya, bihima dengan keduanya itu, ma'abiha dengan ma'ani apa hayatul qulub, kehidupannya hati. Selanjutnya di situ adalah tidaklah bisa tercapai ini kecuali dengan situ jumal, yaitu ada 6 jumlah, 6 bagian yang harus diperhatikan dalam ma'anil batinah ini. Yang kemarin dibahas tentang hudurul qalbi, yaitu hadirnya hati, yaitu agar supaya seseorang itu mengosongkan hati daripada selain yang apa yang dilakukan itu. Wa mutakallimun bihi fayakun ilmu bil fi'li wal qaul maqrunan bihima. Maka jadilah ilmu pekerjaan dan ucapannya itu bersamaan keduanya. Jadi ucapan dan pekerjaan itu harus bareng, seiring. Wala yakunal fikru hailan bi ghairihima, dan jangan dijadikan punya pikiran-pikiran itu adalah jailan. Artinya yang berjalan di dalam selainnya. Fi'lu wal apa itu al fi'lu wal qaul. Dan ketika sudah berpaling pikiran itu daripada selain apa yang terjadi itu, dan di dalam hatinya itu zikrun lima huwa fih, zikir apa yang dilakukan itu, dan tidak ada kelalaian di dalam setiap sesuatu, maka barulah orang itu dikatakan berhasil dalam hudurul qalbi. Walakin at-tafahum, dan tetapi utawi memahami limaknal kalami daripada artinya pembicaraan itu amrun, itu suatu perkara, wara'ahu yang itu tetap di dalam belakangnya amr, yang wara'ahu di dalam tafahum, wara'ahu wara'a huduril qalbi, amrun wara'a huduril qalbi, itu yang itu tetap di dalam belakangnya hudurul qalbi, memahami ini. Farubbama yakunu, maka terkadang ada apa al-qalbu, hati itu hadiran, itu hadir ma'al lafzi beserta lafaz, wala yakunu, dan tidak ada apa hati hadiran itu hadir makna lafzi beserta arti secara lafaz. Kadang-kadang hati itu hadir dalam lafaznya, ya, bismillah hadir, tapi tidak hadir dalam hatinya, Fastimalul qalbi, maka utawi mencakupnya hati al ilmi, atas mengetahui bimakna lafzi dengan arti lafaz, wa utawi istimal qalbi al ilmi bimakna lafzi alladzi yang aradna, menghendaki siapa kami kepada lafzi, bitafahum dengan memahami, wahada, dan utawi ini tuh maqamun, itu adalah suatu kedudukan, ya tafawatu, yang menjadi apa acek atau berperingkat, apa maqam, awiyatafawat siapa annasu manusia fi di dalam maqam ini. Idlaisa, karena
tidak ada itu keadaan yastariku bersekutu siapa annas manusia bitafahumil ma'ani di dalam memahami arti-arti lil Qur'ani pada Al-Qur'an wa tasbihat dan beberapa lafaz tasbih. Karena orang itu tidak serta-merta dan tidak bisa dijadikan orang itu punya standar yang sama, karena akan tafawut itu sejauh mana dirinya bisa memahami makom, yang bisa memahami daripada Al-Quran, arti-artinya Al-Quran dan tasbih-tasbih zikir-zikir. Wakam dan banyak sekali min ma'anin daripada beberapa arti latifatin yang lembut, yafhamu memahamiha kepada ma'anin latifah siapa al-musalli orang yang sholat fi asna'i sholati di dalam tengah-tengah sholatnya orang. Walam yakun dan tidak ada keadaan qad khotor itu sungguh-sungguh terkadang terbesit arti dzalika itu ma'ani qablau sebelum asra'is sholat. Wa min hadzal wajhi dan daripada ini wajah karena ada apa sholat nahiyatan itu bisa mencegah. Kalau memang bisa seperti ini, jadilah sholat itu mampu mencegah alil fahsya daripada perkara yang keji wal mungkar dan perkara yang mungkar. Jadi sholat itu adalah salah satu hikmahnya adalah inna sholat tanha anil fahsya wal munkar. Jadi kalau belum tanha anil fahsya wal munkar, berarti kita harus meningkatkan terus sholat kita, kualitas sholat kita. Wa innaha maka sesungguhnya ma'ani tufhimu itu bisa dipahami apa ma'ani umuran pada beberapa perkara tilkal umur pada itu perkara tamna'u yang bisa mencegah apa ma'umur apa sholat minal fahsya dari perkara yang kecil mukhalatan hal pasti. Wa amma ta'zimu dan utawi ta'zim mengagungkan dalam sholat ini ya. Wa maka ta'zim itu amrun itu suatu perkara wara'a hudul qalbi itu di belakang hudul qalbi wal fahmi dan memahami. Idzal rajulu karena utawi seseorang yukhatibu itu sedang ngomong-ngomong siapa rajul. Idzal rajul karena utawi seseorang yukhatibu berbicara siapa rajul abdahu pada budaknya rajul bikalamin dengan suatu pembicaraan wa hale utawi abd hadirul qalbi itu hadir hatinya fi di dalam kalam wa mutafahimun dan yang memahami makna pada artinya kalam wala yakunu dan tidak ada siapa rajul muazziman itu mengagungkan siapa abd lahu kepada rajul fatta'zim maka utawi mengagungkan zaitun itu melebihi alaihi atas hudurul qalbi wa tafhim. Masyaallah. Jadi ini masalah ta'zim dalam sholat itu adalah kedudukannya lebih tinggi daripada hudurul qalbi dan tafahum, memahami arti-arti maksud-maksud daripada sholat. Yang kedua yang berikutnya lagi adalah hadir hatinya ketika dalam sholat. Tapi yang lebih daripada itu adalah posisi mengagungkan Allah. Makanya dalam keterangan yang sebelumnya kan sudah diterangkan bahwasanya sikap mental para sahabat itu ketika masuk waktunya sholat sampai kemudian pucat pasi, gemetar, pucat pasi dirinya, sudah wudhu pucat pasi. Ditanya, ya saya kenapa engkau pucat pasi seperti ini? Maka jawabnya, apakah kamu tahu setelah saya wudhu ini siapa saya harus menghadap? Kepada siapa saya harus menghadap? Sikap mental mengagungkan ini yang penting dalam sholat.
Jadi kalau tidak mengagungkan, karena kita mengagungkan sama Allah yang menciptakan kita, yang menganugerahkan alam semesta, ini perlu dipahami di dalam hati kita ini. Wa amal haibah, dan adapun utawi rasa takut, fa amrun zaidun, maka itu adalah suatu perkara zaidun yang yang menambahi yang berfaidah, yang zaidun, yang bertambah, yang menambahi alat ta'zim, atas mengagungkan. Tingkat berikutnya lagi setelah ta'zim ada haibah. Ini tingkat berikutnya lagi adalah haibah. Setelah mengagungkan makna daripada sholat, terus kemudian siapa yang dirinya harus menghadap di dalam sholat, yang kemudian wujud berikutnya lagi adalah rasa haibah, memunculkan di dalam hati rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Balhiya, sebaliknya utawi haibah, ibaratun suatu ungkapan an khaufin, daripada rasa takut, mansauhu, yang utawi tempat tumbuhnya haibah itu adalah ta'zim. Jadi mengagungkan baru kemudian haibah. Li'anna man, karena sesungguhnya orang la yakhafu, yang tidak takut siapa man, la yusamma, tidak dinamakan siapa man haiban, itu orang yang takut. Tidak semua orang yang tidak punya rasa takut itu, maka orang itu tidaklah dikatakan orang yang haiban, orang yang punya rasa takut. Wal makhafatu, dan utawi rasa takut, minal aqrab, daripada kalajengking misalnya, wasu'i khuluqil abdi, dan jeleknya perilakunya seorang budak, wama, dan perkara yajri, yang berjalan majro, pada tempat jalannya minal asbabi, dari beberapa sebab al-khabisati, yang remeh, la tusamma, maka tidak dinamakan makhafah mahabatan, pada rasa takut. Kalau seseorang punya rasa takut kepada kalajengking, ya, atau karena jeleknya seseorang budak yang jahat misalnya, minal asbab al-khasiyah, daripada sebab-sebab yang rendah, yang remeh, itu belum dikatakan mempunyai rasa haibah dirinya kepada Allah. Balil khauf, sebaliknya rasa takut minas sultan, daripada pejabat, al-mu'azzam, yang diagungkan, yusamma mahabatan, dinamakan rasa takut. Wal haibah utawi bal khauf minas sultan al-mu'azzam, yang diagungkan, yusamma mahabah. Wal haibatu, dan utawi rasa takut, khaufun, itu rasa takut, masdaru, utawi tempat keluarnya khauf itu al-ijlalu, itu mengagungkan atau rasa mengagungkan kepada Allah. Wa ammar roja, yang berikutnya lagi adalah sifat roja, harapan. Roja itu harapan. Falasakka, maka tidak ada ragu fi annahu, di dalam sesungguhnya roja zaidun, itu adalah tambahan lagi. Fakam min mu'azzamin, banyak sekali orang yang mengagungkan, mulukan, pada raja-raja, minal muluk, dari beberapa raja-raja, yahabu, yang takut siapa orang, yang takut siapa muazzim, hu, kepada muluk, au yakhafu, atau takut siapa orang, satwatahu, pada siksaannya muluk, raja, walakin, tetapi layarju, tidak mengharapkan orang, mabarratuhu, pada mabarratuhu kepada dalam tulisan lain bukan mabarratuhu tapi masubatuhu. Dalam kitab yang lain masubatu artinya pahalanya raja. Banyak orang yang roja ini, banyak orang yang mengagungkan raja, yang dirinya juga takut daripada siksaannya raja, itu bisa diam.
maka dirinya tidak maunya rasa rojak. Misalnya kamu punya pejabat yang ada di daerah kita ini, pejabat itu jahat banget, kita takut sama dia. Bukan seperti ini. Sholat kita, ibadah kita itu perlu ada rasa takzim, perlu ada rasa hebah, takut, tapi juga ada rasa rojak. Berbeda kalau umpamanya kita punya raja di negara ini, umpamanya misalnya di Papua ada seorang raja yang lalim, yang jahat, kita takut saja. Tapi kita tidak bisa mengharap supaya saya bisa mendapatkan anugerah, prestasi, pahala gitu. Makanya dalam sholat kita wujudkan ada rasa hudurul qalbi, ada takzim, ada takzim, ya, ada tafahum, ada rasa takzim kita dalam sholat, ada rasa haibah dalam sholat, juga ada rojak, harapan mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ini jadi takut tapi mengharap, takut tapi mengharap, takut sama Allah tapi juga mengharap sama Allah. Ini cinta kita kepada Allah, takut bersamaan dengan harapan, takut tapi bersama dengan harapan supaya bisa mendapatkan kasih sayang Allah, mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya Masya Allah luar biasa kalau bisa memahami yang seperti ini di dalam sholat itu, ya. Melakukan apa-apa yang diajarkan oleh agama kita, oleh Imam Ghazali di dalam penghayatan makna sholat kita. Terus yang berikutnya lagi adalah ada harapan, kita ada mengharapkan dalam sholat itu. Wal abdu, dan utai seorang hamba, yang bagi maka seharusnya seorang hamba yakuna, supaya ada siapa seorang hamba rojian, itu punya rasa rojak, punya rasa harapan yang kuat kepada Allah bisolatihi, dengan sholatnya. Abd sawaballahi, pada mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama sebenarnya sesungguhnya khaifun, itu takut, bitaksirihi, dengan kekurangannya, dengan sembronone, dengan kekurangannya abad, iqaballahi, pada takut kepada siksanya Allah azza, maha mulia, wa jalla, dan maha agung siapa Allah. Wa ammal haya'u, dan utawi rasa malu. Berikutnya lagi itu punya rasa malu. Dalam sholat itu juga ditumbuhkan rasa malu. Fawa maka utai haya zaidun, itu adalah menambah alal jumlah, atas keseluruhan tadi. Lianna mustanadahu, karena sesungguhnya sandaran daripada rasa haya, istis'aru taksirin, itu adalah mempunyai perasaan atas keterbatasan dirinya, atas kekurangan dirinya. Watawahumil danbin, dan mempunyai perasaan atas dosa-dosanya. Wa yatasawwaru, dan menjadi ditemukan, wa yatasawwaru, dan ditemukan at-ta'zimu, mengagungkan, wal khaufu, dan rasa takut, wal raja'u, dan suatu harapan, min ghairi hayain, dari tanpa rasa malu, haitsu layakun, sekiranya tidak ada sekiranya tidak ditemukan tawahumu taksirin, prasangka kekurangan dirinya, wartikabu dzanbin, dan menerjang atau melakukan dosa-dosa. Jadi wa yatasawwar ta'zim wal khauf war raja min ghairi haya. Kalau seseorang, bisa tergambarkan, bisa ditemukan, seseorang kalau tidak ada rasa malu, itu akan ada kemungkinan, karena rasa malu itu gini, layakun tawahumu taksirin wartika bidzanbin, haitsu layakun, karena seorang tidak ada rasa perasaan malu, sholatku benar apa enggak, ibadahku ini sudah benar apa enggak. Jadi munculkan di dalam hati kita juga dalam sholat ada rojak yang besar kepada Allah, harapan kasih sayang daripada Allah, tapi juga dibarengi rasa haya,
atas kelemahan-kelemahan diri kita, atas dosa-dosa kita. Sebab seseorang, salah satu hal yang paling menghancurkan seseorang itu adalah kalau dirinya itu sudah punya rasa takabur, rasa sombong. Jadi rasa sombong itu adalah salah satu cara menghancurkan seseorang. Amal-amal seseorang itu adalah rasa sombong, rasa ujub dan sombong. Kalau tidak ada saya ini pokoknya orang paling bersih, saya ini sholatnya sudah pas 5 waktu, pokoknya pede seolah saya itu sudah ahli surga, saya itu sudah ahli, ini yang menghancurkan. Jadi perasaan rasa paling baik, perasaan itu hilangkan, perasaan paling baik. Maka oleh karena itu kan ada dalam keterangan di Ihya itu diterangkan ada seorang santri apa itu, tapi di mata syekhnya, di mata gurunya itu kemudian ini santri dites sama gurunya. Ayo, siapa di antara kalian saya minta di antara santri-santri ini tolong kalian saya kasih bekal apa ini ayam, kasih bekal ayam. Tolong ini apa ini ayam ini potong di suatu tempat, kalian akan berhasil memotong ayam itu dikatakan sukses kalau kamu bisa motong ayam ini tanpa diketahui siapapun juga. Si A sukses, datang sudah terpotong kiai, alhamdulillah sukses. Saya berada di tengah dalam gua sendirian, gelap gulita tuh saya potong. Oh iya, semuanya punya alasan sendiri. Yang salah satu santri yang punya madat, punya apa itu dipandang kiainya, mempunyai keistimewaan sendiri, justru ayamnya nggak bisa dipotong. Loh, orang-orang santri-santri yang lain, oh santri tidak sukses ini, kok nggak bisa cari tempat sunyi, kok nggak bisa cari tempat yang sepi. Maka terus kemudian, loh kamu kenapa ada dipotong? Bagaimana ya Syekh? Katanya amanahnya Syekh kan saya disuruh motong ayam di suatu tempat yang tidak bisa dilihat oleh siapapun juga. Saya merasa dimanapun juga saya dipandang oleh Allah. Saya selalu dipandang oleh Allah. Bagaimana saya bisa bersunyi? Walaupun saya di dalam gua paling dalam, walaupun saya mungkin di dalam lautan yang paling dalam dan di dalam gua, bagaimana saya? Allah selalu memandang saya. Loh ini perasaan kita selalu dipandang oleh Allah. Muraqabah diri kita kepada Allah itu yang penting. Kenapa orang-orang kita bisa melakukan berbagai macam kejahatan-kejahatan? Karena dirinya tidak punya muraqabah, tidak punya ada perasaan diawasi oleh Allah. Seolah-olah Allah itu tidak mandang dirinya. Kalau dirinya di kamar, Allah juga lihat kamu. Kalau kamu di dalam gua, Allah juga memandang kamu. Jadi tidak pernah terlepas daripada, siapa yang bisa terlepas dari pandangan Allah? Ada apa tidak? Tidak ada. Maka oleh karena itu santri yang seperti itu ya, santri yang punya muraqabah hatinya selalu dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat, karena juga ada rapat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.